Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nugraha. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan peta dari 3 kelas, yaitu kelas tanah, terus kelerengan, dan kelas iklim. Langkah pertama yang kita lakukan adalah add data, lalu memilih JPEG tanah, lalu ditambahkan OK. Setelah ditambahkan, kita memulai dengan mengatur sistem koordinatnya. Lalu zoom to layer. Setelah melakukan zoom to layer, kita mengatur koordinat sistemnya, memilih WG 1984, lalu OK. Setelah itu akan dilakukan geokoreksi untuk mengetahui sistem koordinatnya ada di mana. Karena sudah melakukan digitasi, kita milih viewing table dan pilih GCP digitasi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya digitasi sudah, dan jika mapnya hilang tinggal zoom to layer. Lalu kita melakukan penambahan SHP pada bagian katalog. Lalu pilih new folder, lalu kita membuat SHP batas tahura. Lalu tulis batas tahura, lalu pilih type-nya polygon, edit, dan pilih WG 1984, lalu OK. Setelah hal tersebut, kita bisa memulai proses digitasi. Lalu pilih editor, start editing, lalu klik batas tahura, lalu OK. Lalu akan muncul di sisi kanan kita ada katalog. Pada bagian katalog, edit features, lalu klik, lalu pilih polygon. Karena proses digitasi memakan waktu yang cukup lama, maka akan saya skip. Saya akan memulai dari sini dan seterusnya. Nah, setelah ini akan saya skip. Setelah melakukan digitasi, kita melakukan ekspor data. Setelah itu simpan data pada tempat yang diinginkan, lalu diberi nama tanah, lalu klik OK dan OK. Setelah itu akan tertimpa dan kita bisa remove tahura. Setelah itu klik ini, lalu ubah warnanya menjadi hollow, lalu outline menjadi 1, dan pilih warna bebas, tapi saya menggunakan warna merah, lalu OK.
Lalu kita akan melakukan cut polygon. Lalu kita start editing, lalu pilih yang tanah, lalu oke. Lalu saya mulai dengan cut polygon tools, dan saya mulai dari ujung sini mengelilingi sampai ujung sebelah sana. Jika sudah, maka proses cut polygon juga sudah selesai. Pada bagian ini akan saya skip. Baik, proses pemotongan poligon sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan open attribute table. Terdapat 4 buah polygon, lalu kita select by rectangle, lalu pilih SAP yang ini, yaitu polygon 0, polygon 1, polygon 3, dan polygon 4. Selanjutnya kita membuat klasifikasi. Caranya dengan yaitu add field, kita beri nama klasifikasi, lalu ubah tipenya dari teks dan ditulis menjadi 20, lalu pilih OK. Setelah itu akan muncul klasifikasi di sini. Lalu membuat klasifikasi 2 tanah. Lalu klik polygon 0, pada gambar itu masuk ke distro maps yang berwarna kuning, kita bisa lihat pada gambar. Selanjutnya klik kanan, pilih field kalkulator, lalu pilih string, lalu buat tanda kutip, distro maps, dan tanda kutip, lalu OK. Setelah semuanya sudah, akan muncul distro maps di situ. Jika sudah muncul, maka proses pengklasifikasian sudah selesai.
Lalu lakukan hal yang sama pada bagian-bagian selanjutnya. Untuk mencari luas kita lakukan add field, lalu klik namanya itu, pilih luas. Untuk type yang digunakan adalah double, lalu untuk precisionnya 5 dan scale-nya juga 5. Lalu klik OK. Lalu kita bisa melakukan calculate geometry, lalu ubah jadi hektar, lalu OK. Selanjutnya kita membuat keterangan dengan cara melakukan add field, lalu keterangan, lalu tipenya teks, lalu itunya 20. Untuk keterangannya field kalkulator, lalu string, lalu kita ubah jadi tanda kutip, tidak peka, tanda kutip, lalu OK. Selanjutnya kita melakukan pemberian skor, caranya sama, itu dengan cara add field. Lalu kita tuliskan skor, lalu tipenya double, lalu sama-sama 0, lalu OK. Skornya kita pilih field calculate, lalu number, lalu diisi 30, lalu OK. Selanjutnya kita memilih properties, lalu kita klik simbol logis, lalu kita klik kategoris, lalu pilih klasifikasi, lalu pilih add all values. Untuk mempercepat kita pilih label, lalu pilih klasifikasi, lalu kita ubah ukuran fontnya sesuai yang kita inginkan, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita tampilkan label fitusnya.
Selanjutnya sudah selesai dan sudah muncul distran depth dan distro paths-nya dan data-data lainnya. Lalu kita checklist tanah JPEG. Lalu kita juga hapus yang link data. Jika sudah, kita klik file lalu print a page setup dan kita ubah jadi A3. Jika tidak A3 tetap A4, lalu uncek yang set printer paper setting, lalu pilih A3 bawahnya, lalu oke. Lalu kita view. Karena sudah dibuat layoutnya, jadi tidak perlu lagi membuat layoutnya kembali. Lalu klik properties, lalu pada bagian grids kita remove gridsnya terlebih dahulu. Lalu kita atur skala dan lakukan zoom in sesuai yang diinginkan, kalau bisa sedekat mungkin. Lalu klik properties, lalu pilih new grid, terus yang measure grids, terus next, lalu next dan finish, lalu oke. Lalu kita ubah menjadi peta tanah, lalu oke. Di sini kita menggunakan data peta hutan yang ada di wilayah Lampung dan kita tandai peta Tahura dengan bentuk rectangle. Selanjutnya kita bisa melakukan penambahan klasifikasi. Nah, data yang ada di sini bisa dihapus terlebih dahulu. Lalu kita klik insert, legend, tanah, lalu kita next. Lalu kita ubah ini menjadi legenda, lalu klik next, lalu finish. Lalu kita convert to grafik. Lalu kita ungroup dan kita hapus dan susun sedemikian rupa. Pada bagian klasifikasi kita tambah menjadi klasifikasi tanah. Lalu bisa kita grup kembali, lalu kita posisikan di kotak yang sudah disediakan.
Baik, sudah selesai dan semua data sudah dimasukkan. Selanjutnya kita bisa melakukan export map untuk menyimpannya. Selanjutnya kita masuk ke peta kelerengan. Selanjutnya kita bisa melakukan add data, lalu pilih kelas lereng, lalu klik OK dan OK. Pada bagian ini kita ganti jadi kelas lereng, lalu OK. Agar muncul kita lakukan zoom to layer. Selanjutnya dalam melakukan georeferencing, karena sudah ada datanya kita tinggal masukkan GCP digitasinya. Selanjutnya kita masukkan data digitasi dari seluruh wilayah dari wilayah Tahura, lalu klik OK. Karena sudah dilakukan proses pemotongan, maka tidak akan diulangi lagi. Dan karena sudah dilakukan digitasi juga, maka yang dilakukan adalah kita tinggal melakukan open attribute table. Untuk pembuatannya sama seperti tadi, ada klasifikasi, ada luas, ada keterangan, ada skor. Untuk klasifikasinya ada di dalam data dalam Google Drive. Untuk luas kita bisa menghitung dengan geometri. Untuk keterangan kita bisa melihat dalam data dalam Google Drive. Untuk skor ada di dalam data Google Drive. Selanjutnya kita masuk ke properties. Lalu klik kategoris, lalu pilih klasifikasi, lalu add all values dan OK. Lalu kita pilih properties, lalu kita pilih labels. Lalu kita pilih klasifikasi, lalu pilih ukuran font, lalu kita klik OK. Lalu kita pilih label features agar muncul. Lalu kita hapus file digitasinya, lalu kita hapus dan kita buat file layout. Selanjutnya adalah pembuatan layout. Karena pembuatan layout sama seperti tadi, hanya merubah beberapa kata, mungkin bisa saya skip. Jika peta kelas lereng sudah selesai, maka tinggal ekspor data. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan peta iklim. Kita add data.
Lalu kita add data JPEG iklim, lalu oke, lalu oke. Lalu kita lakukan zoom to layer. Selanjutnya kita masuk ke geography referencing, lalu kita tambah data, lalu GCP digitasi, lalu klik OK. Setelah itu kita lakukan proses digitasi. Karena setelah kita melakukan add data, kita sudah melakukan digitasi, maka kita tinggal masukkan data tahura iklim, lalu klik OK. Nanti kita melakukan ekspor data, lalu kita pilih kita ubah namanya menjadi iklim, kelas iklim. Lalu kita bisa hapus tahura iklim, lalu kita bisa ubah warnanya menjadi hollow, lalu kita pilih warna merah, lalu outline itu jadi satu, lalu oke. Lalu kita melakukan start editing, lalu kita pilih kelas iklim, lalu kita pilih cut polygon. Pertama kita klik dulu, lalu pilih cut polygon, lalu kita menggunakan endpoint segment. Bisa kita arahkan ke arah sini, lalu bisa kita klik dan kita tarik ke arah sebelahnya dan kita buat lengkungan sesuai garisnya, lalu klik 2 kali, lalu lakukan hal yang sama pada garis-garis berikutnya. Lalu kita pilih properties untuk menampilkan simbol. Klasifikasi, lalu add all values, lalu klik OK. Lalu bisa klik labels, lalu klasifikasi, terus kita ubah ukuran fontnya sesuai yang diinginkan, lalu klik OK. Lalu kita bisa checklist iklim, lalu pilih link datanya, kita hapus semua, lalu klik OK. Lalu kita masuk ke layout view, lalu kita bisa klik properties, lalu kita bisa remove gridnya. Lalu kita bisa sesuaikan ukurannya dengan melakukan zoom in sampai ukuran yang ingin.
Lalu kita bisa menambahkan klik properties, lalu kita bisa menambahkan new grid, kita pilih measure, terus kita next, kita atur sesuai data. Setelah grid muncul, untuk data-data yang selanjutnya kita bisa sesuaikan seperti yang tadi caranya, maka bisa kita skip. Jika sudah, maka untuk peta klasifikasi iklim sudah selesai dibuat.